Baik pemirsa, di segmen ini juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami di 02131181818, kemudian WhatsApp interaktif kami di 081213983749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, lantas bagaimana dengan proyeksinya untuk perdagangan esok hari, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Wijaya Rangkuti, Biglior Investama Internasional. Ya, halo, selamat sore Pak Indra. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akan mereview ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Langsung saja melihat Anda sejauh mana keperkasaan dari IHSG ini akan berlanjut 6.300. Akhirnya kita bisa bertengger di level tersebut, Pak Indra. Ya, seperti tadi disampaikan ya, masuknya asing yang fokus pada beberapa saham batubara, coal, tadi saya lihat, dan juga CPO, memang menjadi magnet dan mampu mendongkrak daripada IHSG. Saya rasa memang ini pilihan yang tepat ya untuk mendiversifikasikannya di saham-saham komoditi, ya khususnya karena secara siklus kita sudah melalui fase di mana obligasi di atas dan sekarang saatnya komoditi untuk kembali naik. Bisa kita lihat daripada harga coal ya di Newcastle itu sudah di angka 228, dia naik terus, sudah 6 bulan terakhir ya, cukup tinggi. Dan begitu juga daripada CPO, crude palm oil atau minyak sawit, itu di Malaysia kita lihat tadi saya lihat ada di angka 4.542. Ini rupa-rupanya sedang mentesting area resisten, di mana harga tertinggi terakhir itu di sekitaran bulan Mei 2021 kemarin. Jadi untuk IHSG potensinya saya rasa apakah mungkin mampu melonjak ke 6.500? Ya, ada potensi di sana, memang ada potensi. Cuma tidak mungkin dalam waktu 1-2 hari atau 1 minggu. Ya mungkin akhir tahun ada potensi bisa arah ke sana. Baik, dominasi saham-saham yang masuk dalam top gainer hari ini saja kita cermati saham-saham berbasis pertambangan begitu. Ada Bumi di urutan pertama, kemudian ITMG, ada juga MDKA. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai sektornya begitu, untuk emiten-emiten di dalamnya yang mungkin layak kita jadikan bagian dari portofolio dari pemirsa, investor maupun traders, itu secara yang oke-nya di bagian yang mana atau emiten yang mana ini, Pak Indra? Tadi saya lihat ITMG cukup tinggi ya Mas ya, itu sekitar 17% ya kenaikannya. Yes, 16,06% terakhir untuk closing. Ya. Adaro juga 4% ya. Terus PTBA 6,25, Indika juga sekitar 9. Mungkin ITMG mungkin menjadi salah satu yang cukup stabil. Ya, oke. Lalu Adaro ya, Adaro memang karena mungkin core-nya di sana. Baik. Saya dengan dua ini ataupun dengan satu lagi mungkin tambah dengan PTBA. Itu mungkin kalau untuk saham-saham untuk saham-saham komoditi mining, saya lebih condong ke 3 emiten ini. Baik, itu dia bisa menjadi pilihan investasi ITMG, Adaro dan juga PTBA. Kita akan bahas nanti, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Indra, tapi kita akan ulas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Indra Wijaya Rangkuti, Biglior Investama Internasional. Ya Pak Indra, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan coba ulas satu persatu. Masih menanyakan ada yang dari sektor pertambangan dan salah satunya PTBA yang masuk menjadi radarnya Pak Indra tadi ya. Ini Pak Antonius di Surabaya. Selamat sore Pak Antonius, yang menanyakan PTBA sudah punya di beberapa posisi, 2.300, kemudian 2.490, ada di 1.960.
target IPS-nya untuk tahun ini, kemudian harga saham setahun ke depan akan bergerak kemana ini? Cukup panjang sepertinya nanti analisisnya ini. Silakan, Pak Indra. Ya, untuk Pak Antonius di Surabaya, untuk PTBA saat ini saya punya resisten di 2901. Saya rasa untuk lebih bijak mungkin kita bisa di short ya, likuidasi posisi yang ada di bawah. Target terdekat itu bisa ke 3180, dan mungkin projection saya itu kalau sampai ke depannya itu bisa di 3760 sampai maksimum itu di level 4400. Wow, cukup tinggi ya sebenarnya dengan level-level saat ini. Itu kan target ya, tapi karena marketnya berfluktuasi, saya rasa ada baiknya kalau ada beberapa posisi bisa dilikuidasi dulu, entah setengah kah, entah 3/4 dari yang sudah dibeli. Betul, karena kalau kita lihat dari posisi yang dimiliki oleh Pak Antonius di Surabaya ini sebenarnya lagi ada dalam posisi cuan juga begitu ya? Oh, cuan banget ini, cuan banget. Jadi better mungkin kita realisasikan dulu keuntungannya ya? Ya, bisa setengah kah, bisa ya mungkin beberapa yang di bawah level 2000 tadi saya dengar, atau di level yang 2300. Bisa likuidasi sekitar 3/4 posisinya gitu. Baik, itu dia untuk Pak Antonius di Surabaya, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan kali ini kita ke Medan, ada Ibu Lisla. Selamat sore, menanyakan MDKA sudah punya posisi 2770 nih Pak Indra, MDKA-nya. 2770. Horas Bu ya sebelumnya Bu ya. Ini transaksi hari ini sepertinya Ibu sudah mulai ada profit ya. Betul. Saya lihat di sini level 2970 itu the next resistance, yang dimana menurut saya kalau mencapai level tersebut di dalam minggu ini ada baiknya melikuidasi dulu beberapa posisi ya. Karena ini kalau menurut saya ini harganya di atas harga wajar ya, atau over value. Kalau misalnya bisa diambil, saya rasa bisa diambil di 2970. Dan mungkin kalau mau ke arah long termnya, itu bisa dia menguji lagi kembali ke level 3230 sampai 3600. Cukup oke sebenarnya ya kalau kita lihat perkembangan dari MDK, target-target yang sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi. Jadi ya, dan secara teknikal memang ada kondisi di mana membentuk bullish divergence ya. Di mana indikator menunjukkan positif, harga menunjukkan negatif, sehingga dia bertolak belakang. Dan hari ini kita bisa lihat ada dorongan tadi dari mungkin impact daripada beberapa emiten tambang lainnya. Itu dia, berarti tidak jauh berbeda dengan Pak Antonius di Surabaya. Strateginya tadi mungkin disarankan realisasikan saja dulu keuntungan yang sudah dimiliki, ini sambil menyikapi kondisi marketnya yang juga fluktuatif begitu ya Pak Indra ya? Ya, sebab kenaikan hari ini bisa juga bersifat sementara ya, karena kenaikannya kan langsung bombastis ya, di luar dari kebiasaan. Nah, sehingga biasanya apabila yang naiknya signifikan, berpotensi penurunan juga akan signifikan gitu. Jadi selagi dapat jackpot, ya at least bisa diambil setengah posisi terlebih dahulu. Dasarnya kenapa setengah, kenapa tidak semua? Karena secara teori cycle ini momentumnya harga komoditi untuk kembali naik. Karena kemarin sudah giliran harga bond, sehingga secara siklus sepertinya komoditi akan sebagai leader saat ini. Baik, itu dia analisis yang menarik untuk Pak Antonius di Surabaya, kemudian Ibu Lisa di Medan, dan kita beralih ke Manado dengan pertanyaan atau ada emiten lainnya begitu ya Pak Indra. Friend ditanyakan, kemudian ada ICBP dan BBCA. Kalau Friend sudah punya di 110, ICBP-nya 9.300, kemudian Bank BCA-nya di 31.500. Bagaimana strategi investasinya? Apakah strateginya sama juga, kita realisasikan keuntungan atau masih bisa di hold? Silakan untuk Friend dulu nih Pak Indra. Kita mulai dari Friend dulu ya. Iya. Smart Friend. Friend hari ini lagi turun 1,87% di level 105.
Oke, untuk tren saya lihat ini potensi level terendahnya itu kalau belum punya posisi mungkin bisa maksimum di level 96 gitu. Tapi Supportnya? apabila Oke. dia konsolidasi dalam 3 hari, ini bagus sekali fiturnya. Iya. Apabila dia konsolidasi dalam 3 hari, trend bisa kembali ke level 118. Oh, 118 nanti ada pullback lagi kalau sudah mencapai ada level support di 96 tadi begitu ya Pak Indra ya? Ya, potensinya sangat memungkinkan seperti itu. Jadi better di hold dulu atau bagaimana? Karena memang Tadi level pembeliannya di berapa di ya? 110 sudah punya posisi lagi loss sih. Posisi level 110. Saya rasa ini disclaimer ya, kalaupun mau Ya, di hold masih bisa ya, karena penurunannya pun itu sekitar 2% ya, nggak sampai 2% malah hari oke. ini. Jadi kalau mau di hold saya rasa masih bisa. Baik, itu dia untuk friend ya, pilihan investasi kami kembalikan ke Novi di Manado. Lantas ke ICBP sudah punya di 9.300, sekarang di 8.650 meskipun lagi naik hampir 4% untuk ICBP-nya, tapi posisinya juga di 9.300 kepemilikannya. Oh, beli di atas. Iya, Beli di atas. Kalau saya lihat targeting daripada IJBP itu di level 9.200. oke. Oke, yang akan menjadi first resistance to be tested itu kemungkinan di level 9.050. Tadi pembeliannya di level berapa, Pak? Posisinya beli di 9.300 ini untuk Novi di Manado. Kalau sampai akhir tahun, ya kalau mau di hold, saya rasa masih bisa ya 9.300. Tapi ya kita harus tunggu beberapa bulan. Oh Karena ini ya, sifatnya consumer good, jadi saya rasa untuk potensi balik ke atasnya masih ada kok. masih ada, cuman mungkin time Masih ada. frame-nya lebih panjang begitu ya Pak Indra ya. Ya, time frame-nya lebih panjang. Mungkin kalau ketemu level 8.300 itu bisa ngebantu lagi dia untuk rebound. Jadi Oke. nggak saran sih, cuman averaging posisi kayaknya bisa lah. Karena kalau dibandingkan 9.300, Meminimalisasi kerugian begitu ya. Kita iya, bisa mengambil minimalisasi posisi kerugian. ada support di 8.300 untuk Bapak Novi di Manado. Lantas bagaimana dengan BBCA? 31.500 closing hari ini 34.800. Nah, untuk Bank BCA-nya sih lagi cuan nih. Ya, 3% ya, Ya, 3%. Secara long term dia nih di atas garis equilibrium, so oke. trendingnya ini bullish. Terdekat kemungkinan besar BBCA akan mengejar level 38.000. 38.000. Oke. 38.000. Baik, itu terdekat. Ya Jadi masih bisa di hold dong, Pak. masih bisa Oke. parsial liquidasi mungkin level 35.850 bisa melikuidasi tengah posisi. Saya sarankan lebih baik tengah posisi. Kenapa? Oke. Karena itu bisa menjadi tambahan margin ya apabila dikasih harga diskon lagi untuk masuk tambahan. Itu dia. Bank BCA kalau misalnya sampai resisten di 35.850 ya cicil jual dulu ya sebagian dari kepemilikan Bank BCA. Baik, kita akan jeda kembali sebentar Pak Indra, nanti kita akan bahas lagi beberapa saham yang mungkin sudah Anda rekomendasikan juga tadi yang sudah dikirimkan kepada redaksi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.